Oke, hari ini saya akan unboxing mantan flagship lagi ya. Kali ini saya beli mantan flagship keluaran dari Samsung. Oke, kita langsung buka saja isi paketnya. Ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus mantan flagship dari Samsung, keluaran sekitar tahun 2019 yang lalu. Jadi ini keluarnya bareng dengan Samsung Galaxy S10 series lah ya, kecuali Samsung Galaxy S10 Lite. Oke, kita langsung nyalakan saja HP-nya. Oh ya, sedikit informasi, HP ini keluaran dari Jepang ya, serinya seri AU, bukan Shine maupun garansi Inter. Untuk kondisi fisiknya sih menurut aku masih bisa dibilang mulus lah, sekitar 90%-an, mengingat HP ini umurnya juga sudah cukup lama ya, yaitu sekitar 4 tahunan. Untuk desainnya sendiri menurut aku masih terlihat sangat mewah sekali di tahun ini, dengan menggunakan layar lengkung di bagian sisi kanan maupun sisi kirinya. Terus untuk desain bagian depannya juga masih terlihat mewah, menurut aku tidak terlalu ketinggalan zaman ya, yaitu menggunakan kamera berbentuk seperti kapsul, jadi tidak terlalu ketinggalan zaman lah menurut aku di tahun ini. Untuk bezelnya pun terlihat tipis dan sangat simetris sekali. Untuk soal desain bagian belakang sih selera masing-masing lah ya, tapi menurut aku sih masih cukup terlihat keren ya, mirip-mirip seperti desain LG ya, LG V60, desainnya seperti ini. Dan untuk bagian depan belakang sudah tercover dengan Corning Gorilla Glass 6 ya. Terus untuk framenya juga terbuat dari aluminium, dan untuk file genggamannya menurut aku sih cukup enak dan cukup kokoh dan sangat nyaman sekali menurut aku. Tidak terlalu kegedean ya, karena ukurannya juga cukup kecil, yaitu 6,4 in. HP ini juga masih ada lubang jack audio 3,5 mm dan sudah mendukung speaker stereo ya. Speakernya di bagian bawah dan di bagian earpiece di bagian atas. HP ini juga sudah mendukung Dolby Atmos, tentu speakernya juga sangat mantap sekali menurut aku. Bassnya lebih kerasa dibandingkan HP yang tanpa menggunakan Dolby Atmos. Jadi untuk speakernya menurut aku masih cukup bisa diandalkan ya, buat musikan maupun buat nonton film, tentunya sangat ajib sekali untuk Samsung Galaxy S10 Plus ini. Oke, lanjut ke tentang ponsel. HP ini berjalan di Android 12 dan versi One UI yaitu One UI 4.1. Mungkin ini tidak akan dapat update lagi ya, karena sudah dapat update 3 kali di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Jadi ini updatean terakhir di Samsung Galaxy S10 Plus ini. HP ini juga menggunakan RAM dan internal yang cukup gede, yaitu RAM 8GB dan internal 128GB. Tentu di tahun ini menurut aku masih cukup ya untuk internal 128GB. Untuk baterainya juga cukup gede, yaitu 4100 mAh. Menurut aku sih baterainya cukup lah di tahun ini, tidak terlalu kekecilan seperti flagship sebelumnya, yaitu cuma 3500 mAh. Oke, di sini saya akan lanjut ke bagian layarnya ya, yang berjenis Dynamic AMOLED, dan ini teknologi terbaru dari Samsung yaitu Dynamic AMOLED. Untuk layarnya kalian tinggal setting saja, bisa HD+, Full HD+, maupun WQHD+ ya. Kalian tinggal pilih saja untuk resolusi layarnya. Samsung Galaxy S10 Plus ini juga sudah mendukung in-display fingerprint ya, karena layarnya berjenis Dynamic AMOLED. Untuk fingerprintnya pun ini menurut aku cukup responsif. Untuk tampilan layarnya menurut aku bisa dikategorikan sangat bagus, apalagi kerapatan pixelnya yang cukup tinggi, yaitu 522 ppi, dipadukan dengan layarnya yang berjenis Dynamic AMOLED. Tentu sangat nyaman sekali buat kebutuhan nonton film di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Untuk skor Antutunya juga masih tergolong tinggi ya, yaitu mencapai 564 ribuan, karena HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855, bukan Exynos 9820 ya, karena ini versi AU bukan versi Shine. Otomatis HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855. HP ini juga nantinya saya akan tes game ya, saya sudah download, yaitu game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Untuk tes gamenya nanti saya akan bikin video terpisah ya, agar pembahasannya lebih menarik di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Secara performa HP ini masih sangat bisa diandalkan ya di tahun ini. Dengan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 855, tentu sangat ringan sekali buat kebutuhan sosial media, seperti buat kebutuhan TikTokan ya. Buat teman-teman yang suka membuka TikTok, tentu HP ini masih cukup worth it, atau masih bisa dibilang worth it lah menurut aku di tahun ini. Apalagi kalau buat cuma kebutuhan Facebookan, TikTokan, atau buka-buka Instagram,
menurut aku HP ini masih cukup worth it lah, masih sangat worth it sekali di tahun ini, dengan performa yang masih lumayan ngebut atau masih bisa dibilang ngebut di tahun ini. Untuk soal kamera, HP ini juga masih bisa diandalkan ya, mengandalkan 3 setup kamera, 12 megapiksel wide, 12 megapiksel telefoto, dan 16 megapiksel untuk ultrawide-nya. HP ini juga sudah mendukung OIS, tentu untuk stabilan videonya, HP ini juga sangat stabil sekali menurut aku. Samsung Galaxy S10 Plus ini juga dibekali dengan sensor yang menurut aku cukup lengkap ya, karena ini mantan flagship, tentu untuk sensornya menurut aku cukup lengkap. Untuk sensornya tentu ada giroskop ya, untuk buat bermain game seperti PUBG Mobile dan lainnya. Ada sensor proximity, sensor magnetik, dan sensor-sensor lainnya. HP ini juga sudah dibekali dengan sensor detak jantung ya, letaknya di sebelah kanan kamera. Dan sensor ini kita bisa manfaatkan untuk tes detak jantung dan untuk mengecek oksigen dalam tubuh kita. HP ini juga sudah dilengkapi dengan NFC, tentunya HP ini bisa dimanfaatkan untuk cek seperti e-tol, seperti keaslian dari SIM kita, keaslian dari KTP kita juga bisa dicek menggunakan NFC di Samsung Galaxy S10 Plus ini. HP ini juga sudah dibekali dengan yang namanya wireless charging, dan ini menurut aku cukup berguna ya buat teman-teman yang kurang suka dengan mencolok chargernya. Jadi fitur ini menurut aku cukup bermanfaat, tapi lebih panas dibandingkan menggunakan kabel data biasa. Jadi kesimpulannya sih menurut aku HP ini masih bisa dibilang worth it ya di tahun ini. Secara performa, secara desain, dan semuanya menurut aku masih sangat worth it sekali digunakan di tahun ini. Dengan harga sekitar 2,5 sampai 3,5 jutaan tergantung kondisinya juga. HP ini menurut aku masih sangat worth it sekali digunakan di tahun ini, baik buat kebutuhan gaming maupun non gaming. Bagi teman-teman yang pengen beli Samsung Galaxy S10 Plus di tahun ini, pertama cek dulu di bagian layarnya ya, karena layarnya itu sering bermasalah, yaitu green screen dan penyakit lainnya di Samsung Galaxy S10 Plus. Terus cek juga di bagian baterainya ya, apakah masih waras atau tidak. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit review Samsung Galaxy S10 Plus di tahun ini. Oke, terima kasih, mantul.